Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Lailatul Muniroh SKMMK selaku dosen pengajar mata kuliah Survei Konsumsi Pangan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alikasya Pramadina Putri Sosa dengan NIM 192231007. Di sini saya akan mempresentasikan tugas literatur review mengenai metode food record. Berikut adalah jurnal yang saya gunakan yang berjudul Development and Validation of Nutrition Estimate Based on Food Photographic Record in Japan, yang mana jurnal ini diterbitkan pada tahun 2020 dengan penulisnya Keigo Saiki, Naoto Otaki, Michael Kitagawa, dan lain-lainnya yang telah saya tampilkan di PPT. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Penilaian asupan gizi yang akurat sangat penting dalam penelitian dan kesehatan masyarakat. Metode diet record ditimbang atau WDR dianggap sebagai standar emas, tapi pelaksanaannya cukup memberatkan responden. Sebagai alternatif, dikembangkanlah food photograph record yang lebih praktis dengan memanfaatkan foto makanan. Penelitian ini melibatkan 20 partisipan berusia lanjut yang menyiapkan 114 hidangan dari 1.163 makanan populer. Kemudian dianalisis untuk 44 zat gizi meliputi energi, makronutrien, vitamin, dan mineral. Berikut adalah metode kelebihan dan kekurangan dari food photograph record, yang mana metode ini tuh partisipan memotret makanan dari sudut atas dan 3/4, lalu analisis membandingkan dengan foto referensi untuk estimasi porsi dan kandungan gizi. Kelebihan dari metode ini yaitu beban responden lebih rendah dibanding WDR, datanya objektif bisa menyimpan waktu konsumsi, dan mempunyai reproducibility yang tinggi. Untuk kekurangan dari metode ini yaitu bergantung pada ketersediaan database foto referensi, resep berbeda bisa mempengaruhi estimasi gizi, dan tidak mencakup semua jenis makanan. Selanjutnya yaitu food record weight, yang mana metode ini tuh semua bahan makanan ditimbang dengan timbangan digital sebelum dimasak. Kandungan gizi dihitung menggunakan tabel komposisi pangan standar Jepang. Kelebihan dari metode ini yaitu akurasinya tinggi, sehingga jadi sebagai referensi gold standar dan bisa menghitung banyak zat gizi secara detail. Kekurangan dari metode ini yaitu memberatkan partisipan karena butuh waktu dan keterampilan, serta memiliki potensi underreporting. Selanjutnya yaitu pengumpulan dan pengolahan data dalam artikel ini. Pengumpulan datanya dimulai dari peneliti independen menimbang bahan dengan timbangan digital. Selanjutnya kandungan gizi dihitung pakai standar Table of Food Composition in Japan. Yang ketiga yaitu peserta memotret tiap hidangan dan dapat 1.163 hidangan. Pengolahan datanya sendiri yang pertama yaitu data disajikan dalam median dan IQR, yang kedua yaitu hubungan antara hasil FPR dan penimbangan diuji dengan korelasi Spearman, yang ketiga yaitu perbedaan nilai dihitung sebagai persen relatif terhadap hasil penimbangan, dan kesepakatan metode dievaluasi dengan Bland-Altman plot dan regresi linear. Berikut adalah penyajian datanya yang telah saya tampilkan pada PPT. Nah, selanjutnya yaitu validitas, yang mana validitas pada artikel ini tuh menggunakan dua, yaitu menggunakan Bland-Altman plot dan regression model. Hasil dari Bland-Altman plot yang pertama yaitu dibandingkan dengan penimbangan langsung, FPR cenderung lebih rendah untuk energi, protein, dan lemak. Sedangkan dibandingkan dengan penimbangan langsung, selisih FPR tuh makin jelas pada porsi makanan besar. Dan dibandingkan dengan penimbangan langsung, FPR untuk karbohidrat tuh justru lebih mendekati hasil yang sebenarnya. Untuk hasil regresi model yang pertama yaitu dibanding penimbangan langsung, FPR tuh sangat berkolerasi. Yang kedua, setelah koreksi regresi, hasil OVR tuh hampir sama dengan penimbangan langsung, yaitu selisihnya kurang lebih 2%. Dan yang terakhir yaitu koreksi regresi membuat FPR tuh lebih akurat dibanding sebelumnya. Selanjutnya yaitu kelebihan dari penelitian artikel ini yaitu menggunakan jumlah hidangan yang besar yaitu 1.163 ml sehingga hasil lebih representatif dibanding studi sebelumnya. Yang kedua yaitu menilai 44 zat gizi meliputi makro dan mikro sehingga tidak terbatas hanya energi, protein, lemak, dan karbohidrat. Yang ketiga yaitu metode pengukuran tuganda, semua makan ditimbang oleh peneliti independen dan difoto sehingga ada pembanding yang kuat. Yang keempat yaitu dua analis independen melakukan penilaian foto menghasilkan reliabilitas yang tinggi, dan desain penelitian mempertimbangkan resep nyata dari partisipan sehingga lebih mendekati kondisi kehidupan sehari-hari. Selain kelebihan, pada artikel ini juga mempunyai kekurangan yang mana sampel itu terbatas, hanya 20 partisipan lansia Jepang, sehingga generasi ke kelompok usia atau budaya lain masih terbatas. Beberapa makanan tidak diikutkan, misalnya minuman manis, alkohol, buah tertentu, dan dessert, sehingga hasil belum mencakup seluruh pola makan. Yang ketiga yaitu potensi underestimate nutrien karena perbedaan resep. Yang keempat yaitu studi dilakukan dalam setting terkontrol dengan pengawasan peneliti, sehingga hasil bisa berbeda jika diterapkan di kondisi bebas. Yang terakhir yaitu memerlukan database atau foto referensi yang luas yang dalam penelitian itu masih terbatas pada hidangan populer di Jepang.
Jadi dapat disimpulkan penelitian ini tuh membandingkan FPR dengan WDR pada 1163 hidangan dari 114 jenis makanan. Hasilnya tuh menunjukkan korelasi yang sangat tinggi antara kedua metode dalam menilai 44 zat gizi, termasuk energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Walaupun FPR cenderung sedikit mengestimasi lebih rendah dibanding WDR, penggunaan model regresi itu mampu memperbaiki perbedaan tersebut. Dengan demikian, WDR itu tetap menjadi standar emas yang paling akurat. Namun, FPR itu terbukti sebagai alternatif yang lebih praktis dan dapat diandalkan, terutama untuk penelitian epidemiologi dengan jumlah responden besar atau pada populasi yang sulit melakukan pencatatan timbangan secara mandiri. Berikut ada daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun literatur review. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.